Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 5 tersangka terkait skandal korupsi pertambangan batubara yang ditaksir menimbulkan kerugian negara lebih dari 500 miliar rupiah. Dari 5 tersangka tersebut terdapat nama pengusaha tambang terkenal di Bengkulu, Baby Husi, yang ikut ditangkap bersama sang anak Saskia Husi. Penetapan tersangka ini dilakukan pada Rabu 23 Juli seusai kelimanya diperiksa oleh penyidik tindak pidana khusus atau Pitsus Kejati Bengkulu selama 11 jam. Sebelumnya, tim penyidik Pitsus Kejati Bengkulu juga telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi pada Kamis 17 Juli. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Beta Misutra. Selamat malam, Beta. Selamat malam, Nuska. Baik, Beta bisa disampaikan bagaimana perjalanan kasus ini hingga akhirnya pihak Kejati Bengkulu menetapkan 5 tersangka termasuk dari pengusaha tambang tersebut. Baik dapat kami sampaikan Tribuners bahwa pada malam hari ini dari Kejati Bengkulu itu secara resmi baru saja menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi pertambangan batubara yang ditaksir menyebabkan kerugian negara kurang lebih sekitar setengah triliun atau 500 miliar rupiah. Di mana salah satu tersangka sendiri adalah salah satu pos tambang yang cukup terkenal di Bengkulu atas nama Baby Usi. Karena selain Baby Usi sendiri ada juga 4 tersangka lainnya yaitu atas nama Sutarman, kemudian ada juga Julioso, ada juga anaknya Baby Husi yaitu Saskia Husi dan juga ada Agusman. Penetapan tersangka ini sendiri dilakukan pada malam hari ini setelah kelimanya menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik dari tindak pidana khusus Pitsus Kejati Bengkulu di lantai 2 gedung Pitsus selama kurang lebih tadi sekitar 11 jam. Kelima tersangka ini sendiri itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan izin pertambangan atau IUP dan juga izin pengangkutan dan penjualan batu bara di Tribuners. Dan dari hasil pemeriksaan ditemukan cukup bukti kemudian untuk menetapkan mereka sebagai tersangka pada malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi ada 5 orang tersangka dan untuk jabatannya sendiri itu pertama ada Baby Husi selaku komisaris PT Tunas Barajaya, kemudian ada Saskia Husi selaku GM dari PT Inti Bara Perdana, kemudian ada Agusman selaku marketing PT Inti Bara Perdana, ada Julioso selaku direktur utama PT Tunas Barajaya, dan terakhir Sutarman selaku direktur PT Tunas Barajaya. Dan untuk diketahui dari kelima tersangka sendiri itu sudah menjalani pemeriksaan tadi sejak pukul 8 pagi dan baru tadi berakhir kurang lebih sekitar pukul 8 malam. Di mana penetapan tersangka ini sendiri merupakan bagian dari upaya Kejati Bengkulu dalam mengungkap kasus besar untuk dalam sektor pertambangan yang ada di wilayah Kota Bengkulu Tribuners. Dan untuk peran dari masing-masing tersangka sendiri itu tadi memang cukup ada sedikit penjelasan dari pihak Kejati Bengkulu yang disampaikan oleh Kasidik yaitu Danang Prasetyo, di mana masing-masing tersangka ini memiliki peran yang turut memperlancar praktik korupsi tambang batubara di Bengkulu. Peran kelimanya sendiri salah satunya adalah ketidakbenaran sebelum adanya proses penjualan jual beli batu bara di Tribuners. Jadi Danang menyatakan bahwa untuk sementara diketahui praktik ini terjadi dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Di mana meski IUP yang mereka miliki itu dipermasalahkan, maksud saya sudah terbit sejak tahun 2011, namun ada dugaan penyimpangan yang mulai terdeteksi sejak tahun 2022 dan juga tahun 2023. Di mana dalam hal ini Baby Husi sebagai komisaris itu diduga mengetahui dan membiarkan adanya praktik ilegal tersebut, sedangkan yang lainnya juga memiliki perannya masing-masing terkait dengan kasus ini. Dan terkait dengan hal ini sendiri, itu jaksa penyidik menjerat antara tersangka ini dengan pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dan mereka juga dijerat dengan pasal 64 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, Kejati Bengkulu sendiri tadi juga menegaskan akan mengembangkan perkara ini karena diduga masih ada pihak lain yang turut terlibat termasuk dari pihak dari pemerintahan. Namun kita masih menunggu terkait dengan perkembangan kasus yang masih akan dilidik oleh pihak Kejati Bengkulu. Dan seperti yang saya sampaikan Siska di awal tadi, memang dari kasus ini sendiri sudah ada beberapa tindakan yang sebelumnya dilakukan oleh Kejati Bengkulu. Salah satunya pertama dengan melakukan penggeledahan di tambang milik yang dikelola oleh kelima tersangka ini, kemudian sempat juga melakukan penggeledahan di rumah dari Baby Husi atau rumah kediaman pribadi dari Baby Husi, kemudian sempat juga melakukan penggeledahan di kantor KSOP Bengkulu, dan terakhir beberapa hari yang lalu melakukan penggeledahan di 2 lokasi yaitu di PT Pelindo dan PT Skupindo Bengkulu. Dan terkait dengan penggeledahan tersebut bahkan sempat HP dari pejabat
pejabat-pejabat yang ada di PT Pelindo dan juga Skupindo sempat ditahan juga oleh Kejati Bengkulu terkait dengan kasus ini dan masih dalam pengembangan. Dan sampai dengan saat ini kita juga masih menunggu terkait dengan apakah siapa saja tersangka baru yang kemungkinan akan ditetapkan kembali oleh Kejati Bengkulu setelah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus korupsi tambang yang ada di Bengkulu ini. Mungkin demikian dulu yang dapat kami sampaikan dari Bengkulu. Kembali ke Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bengkulu Peta Misutra. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat semua bagi kita semua. Hari ini Rabu tanggal 23 Juli 2025, Kejaksaan Tinggi Bengkulu melalui bidang tindak pidana khusus melakukan penahanan terhadap BH selaku Komisaris PT Tunas Barajaya, SH selaku General Manager PT Inti Bara Perdana, 3. Agusman selaku Marketing PT Inti Bara Perdana, Juliuso jabatan Direktur Utama Tunas Barajaya, dan Sutarman yang kelima Direktur Tunas Barajaya, di mana masing-masing disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan atau pasal 3 junto pasal 18 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Pak Kasidi. Dan saya terima kasih atas kesabarannya dalam menunggu kegiatan yang dilakukan oleh bidang tindak pidana khusus pada hari ini. Jadi pada hari ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Kasih Mas Menkom bahwa kami tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap 5 orang ya, yang kapasitasnya tadi sudah disebutkan. Yang jelas ini swasta semuanya. Ini kami akan lakukan penahanan dengan jenis penahanan rutan ya. Rutan ada di 3 tempat nanti Pak Sidik ya bisa jelaskan. Jadi ini kelanjutan daripada penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dalam dugaan tindak pidana korupsi pada tambang batubara ya. Ini karakter dari tipikor itu beda dengan di pertambangan, itu perlu digarisbawahi. Kita menangani di situ ada perbuatan melawan hukum ataupun menggunakan keuangan sehingga timbul kerugian negara. Jadi karakternya beda dengan pidana umum, yaitu undang pertambangan kan. Nah, peran kelima orang ini salah satunya adalah ketidakbenaran saat sebelum proses jual beli, artinya perolehannya tidak sah di sana. Sehingga kami sudah hitung di awal kita berkesimpulan total loss di sana itu, karena memang bukan barangnya kemudian dijual seperti itu. Salah satunya itu ya. Nanti berikutnya pasti kami komunikasikan lagi fakta yang lainnya. Dan ini berlangsung di tahun 2022 hingga 2023 khususnya seperti itu. Nanti kan pengembangannya kan kami sampaikan lagi, soalnya IUP ini bermula dari 2011. Nah, di 2022 baru terjadi ketidakbenaran seperti disampaikan oleh Bu Kasipenkum maupun Pak Ketua. Garis besar seperti itu dari saya. Makasih Pak. Bu. Belum selesai.
Yang utara mana yang utara? Pak Tarwan. Rizky. Masuk Pak Dani. Udah, Pak Dani udah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.